Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, para YouTuber dan para Facebooker? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Dan pada kesempatan ini Halimun Official ya tutorialnya ini muncul perdana di bulan Ramadan ya, mudah-mudahan bisa menjalankan puasa dengan baik ya. Tepatnya ini di hari kelima, dan jangan lupa untuk terus upgrade ya, skill dan kemampuan dan terus belajar. Oke, baik, hari ini Halimun Official akan berbagi tutorial cara mengoperasikan Microsoft Excel ya. Nah, di sini saya buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Baik, nah pada tampilan Microsoft Excel itu terdiri dari baris dan kolom ya. Jadi kalau kolom itu yang vertikal atau yang ke bawah, yang ini. Kalau baris itu yang ke samping, nah, yang ini ya. Nah, setiap baris dan kolom itu punya nama masing-masing ya. Jadi kalau yang ini itu kolom A, ini kolom B, kolom C, dan kolom D seterusnya. Lalu kemudian kalau untuk baris ini dinamakan dengan angka, yaitu baris 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah ya, dan seterusnya. Nah, ketika misalkan saya klik di sini, ini merupakan sel yang aktif ya. Nah, sel aktif ini juga mempunyai alamat ya. Alamat yaitu kalau di sini berarti alamatnya ada D6. Kenapa? Karena di kolom D dan baris ke-6 ya. Nah, ketika di sini tentu akan berbeda lagi ya. Karena berada di kolom G, baris ke-9, maka alamat selnya adalah G9. Nah, kemudian setelah itu adalah mengatur sheet ya. Nah, penting ya untuk mengatur sheet karena pada sebuah data biasanya banyak sekali data yang kemudian kita sudah simpan lalu kita ingin membuka kembali. Nah, di sini saya tunjukkan sheet-nya, ini sheet 1 ya, yang sedang aktif. Kemudian jika di sini nanti tabelnya sudah penuh ya, sudah penuh banget nih. Nah, maka kita diwajibkan untuk pindah sheet yang baru. Nah, untuk membuat sheet yang baru kita cukup klik pada tanda tambahan di samping ini, yaitu klik new sheet. Nah, maka akan muncul sheet yang baru. Nah, untuk sheet ini juga kita ubah menjadi ya, sheet 1 ini diubah menjadi sesuai dengan nama kita atau sesuai nanti dengan isi data ya, tergantung apa isi datanya. Misalkan saya kasih nama data 1, misalkan cukup klik kanan pada sheet 1, kemudian pilih rename, lalu saya ubah menjadi data 1, kemudian enter. Nah, kemudian saya pindah lagi ke sheet yang kedua. Nah, ini klik kanan lagi, pilih rename, kemudian data 2, kemudian enter. Nah, dan juga nama sheet ini
ya, akan saya beri warna ya biar agak rapi lah ya, mungkin lebih menarik. Klik kanan, pilih tab color ya, pilih sesuai warna yang diinginkan. Nah, kemudian yang sheet kedua juga sama, saya ganti warna, misalkan warna kuning. Nah, kemudian setelah itu kita simpan filenya. Agar apa? Agar datanya itu rapi ya, dan juga kalau misalkan ada kendala atau permasalahan seperti komputernya tiba-tiba hang mendadak, atau kalau pakai komputer itu biasa mati lampu misalkan, maka data kita nanti otomatis sudah tersimpan ya. Pilih file, kemudian save, lalu pilih komputer, lalu pilih browse, kemudian ya, pilih partisi atau berkas ya. Di sini kalau di komputer partisi ya, cuma kalau di Android atau handphone biasanya berkas. Nah, di sini saya punya 3 partisi. Saya pilih di data E biar datanya aman ya, atau filenya aman. Nah, di sini saya simpan di latihan Microsoft Excel ya. Kemudian file name-nya saya kasih nama, atau saya ganti nama dari box 1 menjadi latihan 1 misalkan. Latihan 1. Kemudian save. Nah, lalu kemudian di sini saya akan buat satu tabel ya. Nah, saya pilih salah satu sel dulu ya. Nah, saya pilih di A1 atau A2 karena A1-nya ini nanti untuk judul ya. Mungkin saya ketik data penjualan. Kemudian di bawahnya nomor ya, kemudian nama barang, kemudian jumlah produk atau jumlah barang. Ini saya ganti produk. Jumlah produk. Nah, kemudian kolom B ini kurang lebar karena teksnya lumayan panjang. Nah, kita cukup kita lebarkan ya, lebar kolomnya ini, yaitu arahkan kursor pada kolom, antara kolom B dan kolom C, tepatnya di bagian atas ya. Bagian atas ya, ini bagian atas di sini, tekan kemudian tarik ke samping. Nah, itu ya, bagi teman-teman yang aktif di Facebook, kalau misalkan mau lihat tutorial kami bisa kunjungi YouTube kami di Halimun Official ya. Di situ banyak sekali tutorial tentang tentang teknologi komputer. Nah, kemudian yang kolom C ini juga dilebarkan lagi. Nah, nomor, nama produk, jumlah produk, harga satuan. Harga satuan. Ini juga harus dilebarin, atau cukup dengan klik 2 kali ya pada garis kolom antara D dan E.
produk, jumlah produk, harga satuan, jumlah total harga, nomor 1, misalkan 1 sampai 10. Untuk pembuatan nomor dari 1 sampai 10 itu cukup dengan blok 1 dan 2. Blok 1 dan 2 ya. Kemudian ada kotak kecil di pojok kanan bawah ini. Ya, cukup ditekan atau di kursornya diarahkan ke kotaknya, tekan, tarik ke bawah. Ketika ditarik ke bawah nanti ada angka yang gerak atau berjalan. Nah, kalau sudah tergantung misalkan mau sampai 10 berarti harus berhenti di 10. Klik ya. Nah. Misalkan keyboard. Kemudian mouse. Terus flash disk. Printer. Laptop. Monitor. CPU. Nah, kemudian untuk penulisan angka ya, harga, nah itu ditulis angkanya dulu. Misalkan harga 50.000, tulis angkanya terlebih dahulu, kemudian di enter. Nah, kemudian untuk penulisan rupiah ya, mata uang rupiah, kita blok harga satuan, kemudian ke sini ya, lalu pilih accounting ya.
muncul rupiah. Untuk total harga, ini kita akan coba sedikit gunakan rumus. Nah, untuk rumus setiap penulisan nanti harus diawali sama dengan. Nah, tapi di sini saya akan buat dulu bordernya, yaitu dengan cara di blok dulu ya, dari A1 sampai E1 ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian di blok lagi ke bawah ya. Nah, kemudian pilih border, lalu pilih all border. Nah, saya akan desain dulu tabelnya biar bagus ya. Nah, di sini data penjualan ini saya letakkan di tengah di sini. Nah, cukup di blok ke samping dari kolom A1 sampai E1, lalu kemudian pilih merge cell. Nanti posisinya di tengah. Oke, kemudian ini kolomnya akan saya atur. Ya, tadi kalau untuk melebarkan kolom ya seperti ini. Untuk mengurangi juga sama. Tapi harus ke kiri berarti kalau mau mengurangi. Oke, kemudian barisnya ini saya perlebar, terutama bagian pada fill itu yang berada di bagian atas. Yang ini. Kalau ini data. Ya. Nah, ini kalau fill ini saya lebarkan antara baris kedua dan ketiga. Kemudian saya blow, saya buat di tengah. Ya. Pilih di home ya, lalu pilih center. Kemudian pilih lagi middle legend, lalu hurufnya tebal. Nah, kemudian dikasih warna. Ya. Untuk warna itu pilih di fill color. Ya. Nah, kemudian di sini total harga ini menghitung total harga. Total harga ini nanti jumlah produk dikali harga satuan. Ya, nah harus diawali sama dengan ya, setiap penulisan rumus harus diawali sama dengan apapun itu rumusnya. Sama dengan ya. Kemudian yang dipilih ya bukan ditulis angka seperti ini. 2 terus dikali, bukan ya. Nah, tapi yang ditulis adalah alamatnya. Di sini alamat yang dimaksud selnya adalah jumlah produk. Nah, itu di sel C3 yang ini ya. Karena yang dihitung adalah yang satu baris. Nah, cukup diklik untuk menampilkan alamat selnya. Ya, cukup diklik pada jumlah produk di nomor 1. Muncul C3, kemudian karena ini dikali berarti harus menggunakan bintang dikali 50.000. Ya. Nah, harga satuan ini cukup kita klik pada kolom D3 ya. Karena ini ditulis juga alamatnya bukan nilainya. Ya, cukup diklik. Kemudian enter. Nah, muncul ya hasilnya. Nah, kalau untuk yang nomor 2 sampai nomor 10, nah kita nggak perlu lagi menulis rumus kembali sama dengan itu. Ya, cukup ini yang sudah muncul hasilnya atau tadi yang saya hitung pakai rumus, kemudian di blok ke bawah ya, kemudian tekan tombol CTRL-D, ditekan bersamaan. Nah, kenapa ada pagarnya ini kurang lebar ya. Nah, cukup diperlebar kolomnya. Oke, cukup ya, cukup mudah bukan ya teman-teman. Dan sampai sini dulu ya untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara klik subscribe
share dan komen. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang ya, atau kurang jelas dalam penyampaian saya. Terima kasih ya, tetapi saya simpan dulu ya. Klik yang di pojok kiri atau dengan keyboard juga bisa, atau file save. Oke, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.